Qala Allahu ta'ala wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason bikasril lami wa fathiha min akhlasa fi ibadatihi wa khallasahu Allahu minad danasi wa kana rasulan nabiyya. Segenap para bapak, para saudara, para asatizah, materi kita pada malam hari ini sedang membahas tafsir surah Maryam ayat 51. Ini masih menjelaskan tentang cerita kisah nabi-nabi yang Allah sebutkan di dalam kitab Al-Qur'an. Sehingga di sini dibilang wazkur, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad fil kitabi. Ini disuruh ingat karena ada di dalam Alkitab, yang dimaksud Al-Qur'an. Ya, jadi Alkitab ini nama lain daripada Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu namanya banyak tuh Bapak Saudara. Ada yang kita kenal biasanya Al-Qur'an, ada lagi Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu zalikal kitabu maksudnya apa? Al-Qur'an. Kan kita baca tuh di surah Al-Baqarah ya, ayat yang pertama Pak. Alif lam mim. Zalikal kitabu. Tuh, maksudnya kitab Al-Qur'an. Zalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada ragu-ragu di dalam Al-Qur'an. Jangan diragukan udah. La syakka, enggak ada keraguan-raguan. Semua yang terdapat Al-Qur'an semuanya benar, jangan ragu-ragu. Tuh, di awal-awal kita udah dikasih tahu begitu. Sebab Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya di dalam kitab Al-Qur'an itu banyak sejarah, banyak cerita-cerita kisah. Kemarin kita udah bahas cerita Siti Maryam, bagaimana cerita Nabi Allah Zakaria, bagaimana ceritanya ya Nabi Ibrahim. Tuh, nah sekarang cerita terkait tentang Nabi Musa, wazkur fil kitabi Musa. Tuh, dan ingatlah ya di dalam kitab suci Al-Qur'an itu disebut ya cerita Nabiullah Musa. Tuh, makanya kita kalau ngaji Al-Qur'an berarti kita ngaji sejarah. Ya, kita kalau ngaji kitab tafsir itu diantaranya lagi ngaji sejarah. Sejarah ya nabi-nabi yang terdahulu. Dari Nabi Adam disebutkan nama Allah terus semuanya. Nah ini sekarang kita lagi diajarin ya terkait tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, innahu, sesungguhnya Nabi Allah Musa itu kana mukhlaso, adalah hamba Allah yang sungguh benar-benar ikhlas. Tuh, jadi mukhlaso boleh dibacanya mukhlaso, boleh mukhliso. Ya, bikasril lami wa fathiha, dikasrokan lamnya, difathahkan lamnya, boleh mukhlaso, mukhliso, boleh. Jadi kita bacanya wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlaso, boleh. Wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisa, boleh ya. Lamnya boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah. Mukhlaso, mukhliso. Nah, itu fi'il madinya sama dari akhlaso. Ya, jadi min akhlaso, dari lafaz akhlaso. Ikhlas di dalam masalah apa? Fi ibadatihi, di dalam ibadahnya. Jadi Nabi Musa itu terkenal yaitu hamba Allah yang ikhlas kalau ibadah. Tuh, makanya
kita juga dianjurkan kalau kita ibadah maka tanamkan keikhlasan. Tuh, ibtigha'an limardatillah. Ya, jadi ikhlas semata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Ya, jadi Masya Allah Bapak, ya itu kita diajarkan dari kisah Nabiullah Musa. Ya, kita disuruh belajar ikhlas. Ikhlas kalau ibadah. An-nasu kulum halka illal alimun wal alimuna kulum halka illal amilun wal amiluna kulum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia di dunia ini rugi kecuali orang yang punya ilmu. Makanya kita disuruh ngaji. Orang yang punya ilmu rugi kecuali orang yang mau mengamalkan ilmu. Makanya kita kalau udah punya ilmu suruh amalin ilmu kita. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya juga rugi kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, makanya kita disuruh ikhlas. Intinya keikhlasan. Apa aja perlu ikhlas. Sholat kita harus ikhlas, ya ngerjainnya. Ya, ngaji perlu ikhlas. Sehingga tuh semangat terus kita. Ya, jadi nggak pernah males karena ikhlas, bukan karena dorongan dari sono dari sini. Ya, karena memang semata datang dari hati kita, itu namanya ikhlas. Kita kalau sholat tuh emang datangnya dari hati kita. Ya, nggak ada tuh ya dorongan-dorongan yang lain. Kesadaran kita tuh orang udah ikhlas. Kalau dikagak ngerjain merasa bersalah dia. Ada yang kurang. Ya Allah, saya belum sholat maghrib nih udah ginari. Ya, kayaknya tuh nggak enak hidup kalau belum sholat. Nah, begitu. Subuh kalau kagak bangun tuh kagak enak. Ya, begitu Bapak Saudara. Kenapa? Udah ada keikhlasan. Tuh, udah ada keikhlasan. Kalau kagak ikhlas, ya Allah, sholat subuh berjamaah susah nggak kira-kira? Susah. Jam 4 bangun susah nggak kira-kira? Susah. Orang tuh jam 3, jam 4 lagi sedang enak tidurnya Pak. Benar gak? Iya. Tapi kalau orang yang udah ikhlas, udah bangun aja udah dia. Ya udah tahu aja jam 4 udah tahu dah. Nah seperti itu. Ya, jadi ini nih ya harus belajar dari Nabiullah Musa. Ya kata Allah, Musa itu hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas di dalam ibadah. Tuh, kita puasa ikhlas, kita sodako ikhlas, kita haji ikhlas. Pokoknya semua ibadah yang kita kerjain landasannya ikhlas. Tuh, jadi manusia itu akan rugi kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, sementara orang ikhlas itu susah. Enggak gampang, Bapak Saudara. Harus ada latihan pembiasaan. Nah, mudah-mudahan nih kita termasuk kita lagi belajar ya sehingga nanti kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Belajar dari ya Nabiullah Musa alaihis salam. Innahu kana mukhlasa. Sesungguhnya Nabiullah Musa itu adalah hamba Allah yang ikhlas. Tuh diceritakan tuh dalam ya Al-Qur'an. Bahkan ya kesimpulan di dalam tafsir surah Maryam ini dijelaskan annallahu ta'ala zakara fi hadhihi surah asma asyarah minal anbiya. Jadi Allah sebutkan dalam surah ini, maksud surah Maryam ada 10 nama nabi. Ya, Nabi Allah Zakaria udah kita sebut. Ya, ceritanya udah kemarin. Terus Nabi Allah Yahya, ya nanti Nabi Allah Isa udah, Yahya udah, Ibrahim sudah, wa Ishak, wa Yaqub, wa Ismail. Nanti Nabi Ismail belum disebutin. Wa Musa, Nabi Musa nih lagi disebutin. Wa Harun, Nabi Harun. Nah, habis Nabi Musa Nabi Harun. Terus nanti Nabi Idris. Ya, itu di dalam surah Maryam ada 10 nabi yang disebutin. Zakaria, Yahya, Isa, Ibrahim, Ishak, Yaqub, Ismail, Musa, Harun, sama Idris. Itu ya, nanti makanya ada wazkur fil kitabi Maryam, wazkur fil kitabi ya Ibrahim, wazkur fil kitabi Isa, wazkur fil kitabi Idris.
Wazkur fil kitabi apa Ishak, Yakub. Nah, ini sekarang wazkur fil kitabi Musa. Jadi disebutkan tuh ya di dalam Al-Qur'an yaitu yang bernama Nabi Musa. Kenapa Allah sebutkan innahu kana mukhlasa? Karena memang Nabi Musa adalah hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas dalam apa? Fi ibadatihi, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khallasahullahu minad danasi, dan Allah juga udah bersihkan tuh Nabi Allah Musa minad danasi, dari kotoran. Tuh, kotoran khususnya di hati tuh. Ya, sebab orang kalau kotornya di badan bisa kita bersihin sendiri. Ya, kita mandi pakai sabun. Ya, kalau pengen bersih pakai sabun rinso. Ya, mandi. Ya, pakaian aja pakai rinso, bersih banget ya. Nah, begitu. Itu kalau badan mah gampang bersihinnya. Nah, yang paling penting Bapak Saudara, bagaimana membersihkan hati minad danas, dari kotor. Emang hati kotor ada tuh sifat dengki, sifat hasud, iri, ya itu tuh termasuk tuh. Itu sifat yang kotor dalam hati. Nah, itu yang harus kita bersihin. Nah, Allah udah bersihin tuh ya Nabi Musa tuh dari sifat-sifat yang model-model begitu. Ya, makanya kita lagi belajar supaya bagaimana hati kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati, kotoran hati. Tuh orang kalau masih punya dengki tuh, aduh repot tuh. Ya, ibadah bagaimana juga habis ntar ibadahnya. Ya, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Tuh kata Nabi begitu. Hati-hati. Jangan sampai dalam hati kamu punya sifat dengki, hasud. Sebab orang kalau punya sifat dengki, hasud, maka amal kebaikannya akan habis dimakan terus. Seperti ya api makan kayu bakar. Tuh. Makanya kita bersihin tuh. Jangan sampai hati kita masih kotor. Kalau hati kita masih kotor tuh ibadah sayang-sayang. Ya, habis aja begitu. Ya, makanya manusia ya itu harus bersih ya dari penyakit-penyakit hati. Wa khallasahullahu minan danas. Allah udah bersihkan dari ya kotoran-kotoran tuh yang ada pada hati Nabi Musa alaihi salam. Wa kana rasulan nabiyya, dan adalah Nabi Musa itu adalah sebagai Rasul Allah plus Nabi juga. Rasul juga, Nabi juga. Kan ada yang diangkat sebagai Nabi saja, tidak diangkat sebagai Rasul. Nah, ada juga yang diangkat Nabi plus Rasul. Mana yang lebih tinggi Nabi dengan Rasul? Ya lebih tinggi Rasul. Kalau Rasul lah pasti Nabi. Makanya Nabi Musa Rasul juga, Nabi juga. Tapi ada juga yang diangkat sebagai Nabi, tapi dia tidak menjadi Rasul. Begitu, ya. Ya, seperti Nabi Allah Khidir, itu Nabi dia, tapi bukan Rasul, ya. Bukan Rasul Khidir, tapi Nabi Allah Khidir. Ya, jadi lebih tinggi Rasul kebanding Nabi. Nah, Nabi Musa itu diangkat juga sebagai ya Rasul. Wa kana rasulan nabiyya, dan adalah Nabi Musa itu hamba Allah yang punya jabatan ya sebagai Rasul plus Nabi. Wa nadainahu, dan kami kata Allah telah memanggil Nabi Allah Musa biqauli, dengan ucapan ya Musa. Tuh, dipanggil nih Nabi Musa sama Allah. Ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, ini anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Allah manggil tuh. Jadi kalau nama nabi-nabi itu kalau Allah panggil langsung namanya. Ya Yahya khuzil kitaba biquwah. Tuh Allah manggilnya begitu. Ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Tapi untuk ya kekasihnya Nabi Muhammad
enggak pernah dipanggil ya Muhammad dalam Al-Quran. Dipanggil dengan jabatan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Tuh. Ya ayuhan nabi. Ya, enggak bilang ya Muhammad, enggak begitu. Ya ayuhan nabi, dipanggil ya nabinya, dipanggil rasulnya. Ya ayuhan rasul, ya ayuhan nabi. Itu Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu mulia. Ya, seperti itu. Jadi ya dia dipanggil bukan namanya, ya, tapi yang lain namanya Bapak, Saudara. Tapi kalau Nabi Muhammad itu bukan namanya. Nah ini Nabi Musa panggil dia Musa, inni anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Min janibit turi, ya, itu dipanggil dari tempatnya namanya Gunung Turisina. Turisina nama satu gunung Jabal, ya Gunung Tur, ya itu yang ada di kawasan Madian, ya jadi Turisina. Jadi Nabi Musa dapat wahyu, bisa langsung berbicara, bercakap-cakap. Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah, bahkan bisa bercakap dengan Allah, diperkuat dengan ayat Al-Qur'annya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Tuh begitu. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Taklima pakai ya maf'ul mutlak. Ini untuk menguatkan. Ya, jadi Nabi Musa benar-benar tuh ya bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kallama Musa taklima. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Ya, disebut dengan apa? Kalimullah. Nabi yang pernah dikasih kemampuan bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Di mana? Di Bukit Turisina. Ya, nih Tur min janibit Tur. Ya, jadi Tur ismu jabalin. Ya, jadi nama gunung. Al-Aimani, ya Atur Al-Aiman, sifatnya tuh. Artinya ailazi yali yamina Musa, yang ada di sebelah kanan Nabi Musa hina aqbala min Madian, ketika Nabi Musa datang dari daerah Madian, kawasannya Madian. Nah, seperti itu. Jadi itu Tur ismu jabal namanya. Nah, itu adanya ya yang terkenal baina Madian wa Misra, ya antara Madian dengan Mesir. Ya, jadi Nabi Musa ya di Madian, ya kemudian ke Mesir. Nah, itu antara Madian dengan Mesir, di tengahnya itu ada satu gunung namanya Gunung Turisina yang dimaksud. Nah, jadi disitulah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, dan Nabi Musa dapat kitab Taurat di situ. Ya, ada yang bilang tuh kawasannya udah dekat dengan Baitul Maqdis. Ya, seperti itu. Jadi Tur allazi 'inda Baitul Maqdis, yaitu kawasan Jabal Turisina yang posisinya itu di kawasan Baitul Maqdis antara Madian dengan Mesir. Ya, itu tuh ya Nabi Musa di situ tuh dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami kata Allah telah mendekatkannya najiyya dalam rangka dia munajat. Najiyya itu artinya munajian, munajat itu artinya berdialog sama Allah. Langsung dia berdialog. Kami dekatkan, maksudnya dekatkan kedudukannya, kemuliaannya dengan Allah. Bukan dari segi tempat, sebab Allah tidak bertempat. Ya, bukan kami dekatkan, ya maksudnya dekat sama Allah. Bukan begitu maksudnya. Bukan min makan, bukan dari segi tempat, sebab Allah tidak bertempat. Ya, Allah itu ada, tapi keberadaan Allah itu laisa bimakanin, tidak bertempat. Ya, begitu ya Bapak Saudara, jangan sampai salah. Ya, tapi kalau Nabi Musa diajak bicara di Bukit Turisina, bukan berarti Allah ada di Bukit Turisina,
Tapi Nabi Musa disuruh di situ, kemudian Allah berikan satu kedudukan sehingga dia bisa mendengar kalam Allah di situ. Ya, sama juga Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diangkat ke atas langit, bahkan sampai di Sidratul Muntaha, dan disitulah Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Itu bukan berarti Allah ada di atas, Bapak Saudara. Nanti kalau kita bilang Allah ada di atas, wah salah bener itu. Ya, sebab Allah itu tidak bertempat. Ya, Allah tidak bertempat. Cuma Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Allah ke atas, dan di atas itulah Allah kasih kekuasaan sehingga dia bisa melihat Allah, bercakap dengan Allah. Ya, itu seperti itu. Sama bandingannya nanti penduduk sorga. Penduduk sorga nanti akan melihat Allah di dalam sorga. Bukan berarti Allah ada di dalam sorga. Sebab kalau Allah ada di dalam sorga berarti Allah punya tempat. Tapi pada saat penduduk sorga tuh, orang-orang yang beriman ada ditempatkan di sorga, di situ Allah kasih kemampuan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusianya penduduk sorga yang ada di sorga. Kalau Allah ada di mana? Allah ada di mana? Tuh, jangan bilang di luar sorga lagi. Iya, tidak. Allah di dalam sorga tidak ada. Allah di luar sorga juga tidak. Sebab Allah tidak bertempat. Jadi Allah ada keberadaan Allah tidak bertempat. Paham begitu, Pak? Paham nggak? Jangan pada tidur, ya. Paham nggak? Iya, ini kita ngaji, ya, biar paham. Jadi Allah tidak bertempat. Masa saya ngaji begini masih ada yang tidur aja sih? Ya, begitu. Jadi Allah tidak bertempat. Ya. Jadi Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan, nah itu kemudian nanti Allah angkat naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, dan Nabi nanti bisa bertemu dengan Allah. Itu Allah kasih kekuasaan di tempat itu, dia bisa bertemu dengan Allah. Allah mah nggak di situ. Ya, sama Nabi Musa nih. Ceritanya di Bukit Turi Sina, bukan berarti Allah punya tempat. Allah ada di Bukit Turi Sina, bukan. Allah ada di Gunung Tur, enggak. Nabi Musa yang ada di Gunung Tur, kemudian Allah berikan kemampuan bisa melihat Allah. Sekarang juga nih kita kalau dikasih kemampuan melihat Allah, bisa nggak di sini? Bisa. Hijabnya diangkat sama Allah. Tuh, kan nih kita nggak bisa ngelihat karena ada hijab, ada dinding penghalang. Tapi ketika hijab itu diangkat, bisa kita ngelihat Allah. Sama seperti di sorga, karena hijab diangkat, kita bisa ngelihat Allah. Hijabnya ditutup, ya kita nggak bisa ngelihat Allah. Allah mah ada, ya Allah tidak bertempat. Tuh, Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, itu cara memahaminya begitu. Ya, jangan dibilang Allah ada tempat. Nah, kalau Allah bertempat sama seperti makhluk. Nah, salah berarti. Ya, kalau Allah bertempat sama seperti makhluk. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita bilang Allah bertempat. Jadi kami dekatkan tuh Nabi Musa saat munajat. Artinya dekat di situ bukan makna tempat, kedudukan kemuliaannya. Ya, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi an asma'ahu tuh dijelasin. Bi an asma'ahullahu ta'ala kalamahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memberikan kemampuan Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah Ta'ala. Bi asma'ahullahu ta'ala kalamahu, Allah kasih pendengaran kepada Nabi Musa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Tuh Allah bilang begitu. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, nah ini jadi Allah berikan kemampuan kepada Nabi Musa sehingga dia bisa mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melihat Allah. Makanya Nabi Musa setelah melihat Allah itu dia ya pengennya nggak mau lagi. Karena tidak ada lagi suara yang lebih indah kebanding daripada suara mendengar kalam Allah.
Ya habis mendengar kalam Allah, mendengar kalam makhluk, Masya Allah, itu telinganya kayak gue enak bener. Ya, karena paling nikmat itu. Makanya nanti di sorga Pak, nikmat yang paling besar itu nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikasih posisi, tempat, makanan enak bener. Kita di sorga tuh dikasih makanan enak-enak Pak. Setiap kita makan, satu kali makan, ya dengan makan yang kedua itu beda. Ya satu suapan yang kedua beda lagi rasanya. Ya suapan pertama enak banget, suapan kedua lebih enak lagi. Ya suapan yang ketiga lebih enak lagi. Dan tak pernah sama rasanya. Ya minuman juga begitu, tempat fasilitas juga begitu. Tapi itu kalah semuanya dengan nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling besar ketika manusia dikasih kemampuan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada penduduk-penduduk surga. Nah ini jadi bi an asma'ullahu ta'ala kalamahu. Kita melihat Nabi aja Masya Allah nanti di surga itu nikmat banget Bapak Saudara. Kita pengen, ya kalau di sini kita belum pernah melihat Rasulullah, tapi kita yakin nanti di surga mudah-mudahan bisa melihat wajah Rasulullah. Tuh, tapi ada orang yang tidak bisa melihat wajah Rasul, kata Nabi ada. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak mau menghidupkan sunnah Nabi, orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, orang yang tidak percaya dengan Nabi, orang-orang yang tidak mau cinta dengan Nabi. Tuh, mereka nggak akan melihat Nabi. Ya, tapi kalau orang yang cinta kepada Nabi, yang mau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah nanti akan bisa melihat Nabi. Di mana? Di dalam surga. Itu nikmat bener. Ya, bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah seperti kita nih, ya kalau sahabat-sahabat yang pernah melihat Nabi aja masih rindu bener, ya Allah pengen benar menatap wajah Rasulullah, ingin melihat wajah Rasulullah. Ya kenapa? Karena dia udah pernah ngelihat itu, tapi sekarang ditinggalkan sama Rasulullah, rindunya begitu berat. Ya bagaimana kita yang tak pernah melihat Rasul tapi kita yakin beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ya kita diakui sebagai ikhwannya Rasulullah, saudaranya Rasulullah. Nah begitu, itu yang dikatakan tuba summa tuba summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Beruntung, beruntung, beruntung. Siapa? Orang yang tak pernah melihat saya, tetapi dia beriman kepada saya. Siapa? Ya kita mudah-mudahan ya. Kita pernah ngelihat Nabi? Pernah? Di mana? Ya, belum pernah ngelihat Nabi, tapi kita yakin beriman kepada Nabi. Yakin beriman. Nah itu ya melebihi daripada sahabat Rasulullah. Ya kalau sahabat cuma bilang tuba, ya beruntung. Dia ngelihat saya, dia beriman. Ya, tapi 3 kali Nabi bilang beruntung, beruntung, beruntung. Siapa? Orang yang tak pernah melihat Nabi tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh dikasih kedudukan yang mulia. Ya, jadi wa qarrabnahu najiyya. Terus wa wahabna lahu min rahmatina ni'matina akhahu Haruna, dan kami telah berikan kepada Nabi Musa min rahmatina, karena rahmat kami, kasih sayang kami, nikmatina, nikmat kami, ya dengan rahmat kami kata Allah, dengan nikmat yang kami berikan, maka kami berikan tuh saudaranya akhahu, saudara Nabi Musa. Siapa namanya? Harun. Nabi Allah Harun. Jadi Nabi ya. Jadi Nabi Harun diangkat menjadi Nabi. Itu sebagai karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan buat Nabi Allah Musa. Jadi Nabi Allah Musa itu Pak, ketika disuruh berdakwah kepada Fir'aun, itu Nabi Allah Musa emang ngomongnya agak cadel. Ya, kenal cadel? Ya, jadi Nabi Musa itu agak cadel, agak berat kalau bicara. Karena dia pernah makan bara.
Ya, dulu waktu kecil. Ya, waktu kecil tuh zaman dipelihara sama Fir'aun, dirawat sama Fir'aun, itu dia pernah makan bara api. Sehingga lidahnya tuh ya agak berat kalau bicara. Makanya doa Nabi Musa kan terkenal banget tuh. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu yang selalu kita baca, itu doa Nabi Musa. Ya, makanya dibilang, ya Allah, bagaimana saya mohon dah supaya kakak saya, saudara saya tuh, abang saya, siapa namanya, Harun, supaya diangkat jadi nabi juga, biar nemenin saya nanti ketika berdakwah kepada siapa? Fir'aun beserta rakyatnya di Mesir. Nah, akhirnya Allah terima tuh, Allah kabulkan permintaan Nabi Musa. Ya, ini yang dibilang wa wahabna lahu min rahmatiha akhahu Haruna wa nabiyya. Akhirnya Nabi Harun tuh ya diangkat juga menjadi nabi untuk mendampingi yaitu Nabiullah Musa alaihis salam. Ini ayatnya nih, wa wahabna lahu min rahmatina ay ni'matina akhahu Haruna. Nih Harun badalun au atubayan. Jadi akhahu itu i'rabnya jadi maf'ul. Wa wahabna lahu min rahmatina apa? Akhahu itu jadi maf'ul bih. Kemudian Haruna jadi badal daripada akhahu, atau boleh juga disebut jadi atap bayan daripada akhahu. Nah, ini ilmu nahwu nih. Ya, yang sekarang udah banyak yang jarang ngaji ilmu nahwu. Ya, seperti itu. Nah, ini Harun itu i'rabnya jadi badal, boleh juga jadi atap bayan. Tuh, Nabi ya itu jadi maf'ul sani. Ya, jadi wahabna lahu min rahmatina akhahu, tu akhahu maf'ul awal, Nabi ya maf'ul sani. Nah, Haruna itu jadi badal atau atap bayan. Jadi Nabi ya halun boleh. Hiya al maksudah, itu yang dimaksud bil hibati dengan hibah. Ya, itu namanya pemberian. Hibah di sini maksudnya apa? Ijabatun li su'alihi, karena Allah terima permintaan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa minta ayursila akhahu, agar Allah mengutus saudaranya yang bernama Nabi Harun. Tuh, jadi Harun itu permintaan Nabi Musa supaya diutus menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa. Ya, karena memang Nabi Musa yang tadi saya bilang bicaranya kurang jelas, kurang fasih. Karena menurut ya sejarahnya Nabi Musa pernah makan apa? Makan bara api, lidahnya agak cadel. Nah, seperti itu. Sehingga diminta didampingin sama saudaranya yang lebih tua. Tuh, di dalam satu riwayat tuh ya saudaranya lebih tuanya ada yang bilang 1 tahun. Ada yang bilang Nabi Musa dengan Nabi Harun itu terpaut usianya 4 tahun. Ya, jadi ada yang bilang 1 tahun, ada 4 tahun. Jadi Musa ya yang mudaan, ya kalau Harun yang tuaan. Nah, tuanya berapa tahun? Satu ulama bilang ya dalam ulama-ulama tafsir menjelaskan 1 tahun bedanya, Pak. Nah, tapi ada juga yang bilang ya arba sinin, ya 4 tahun. Ya, jadi itu saudaranya. Wa kana asanna minhu, dan adalah Harun itu lebih tua daripada Nabi Allah Musa alaihis salam. Nah, itu cerita tentang Nabi Allah Musa dengan Nabi Harun. Cukup saya kira. Nanti baru wazkur fil kitabi Ismail. Nah, nanti baru cerita tentang Nabi Ismail. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Saudara, saya menginformasikan bahwa peringatan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Athirul Al-Muflihin di Anyer insya Allah akan dilaksanakan nanti pada tanggal 26 Oktober. Ya, tanggal 26 Oktober. Saya berharap kepada semua pengurus dan jamaah Mushola Al-Ittihad ya agar bisa nanti sama-sama hadir di Anyer pada tanggal 26 Oktober. Masih 1 bulan lagi ya, buat waktu dari jauh-jauh hari ya. Jadi hari Sabtu tanggal 26 Oktober peringatan Maulid di Anyer. Terima kasih. Mudah-mudahan ya ajak bapak-bapaknya, ibu-ibunya, keluarga yang mau ikut silahkan hadir. Ya, kita ramaikan peringatan Maulid di Pondok Pesantren Anyer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.